Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 2, subtema 3, pembelajaran yang ke-1. Langsung saja ya teman-teman. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, dia menemukan buku yang dibutuhkan, buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. 1. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genteng, susun di dasar pot, seperti gambar ini ya teman-teman. Kemudian yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot, letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genteng. Jadi langkah pertama tadi ada pecahan batu bata merah atau genteng, kemudian langkah kedua diberikan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Langkah yang ketiga, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kan bibit melatinya. Nah, ini tanahnya itu tidak boleh dibuang semuanya, tapi disisakan sebagian. Kemudian langkah yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Jadi, setelah kita masukkan bibit, kita tambahkan lagi pasir, tanah, dan pupuk kandang. Tapi tidak boleh sampai ke atas. Karena apa? Nanti untuk mempermudah kita dalam penyiraman. Sehingga kalau dikasih air tidak tumpah ya teman-teman. Lanjut nomor 5, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. 7, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah teman-teman, kita kan tadi sudah membaca langkah-langkah dalam perawatan bunga melati. Nah sekarang kita mengecek yuk ingatan kita. Masih ingat tidak ya langkah-langkah yang benar? Yang pertama, ada batu bata merah dan pecahan genteng diletakkan di dasar pot. Iya tidak teman-teman? Iya ya, maka kita berikan centang di kotak sebelah. Kemudian yang kedua, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Kita centang lagi ya, karena emang digunakan untuk media tanam ya, benar. Yang ketiga, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Salah ya, karena apa? Pupuk kandang, kemudian pasir dan tanah itu perbandingannya banyaknya itu sama tadi disebutkannya ya. Berarti tidak usah kita centang. Yang keempat, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Ini juga tidak benar ya, karena tadi disebutkan disisakan 2 cm agar memudahkan dalam penyiraman. Yang kelima, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Ya, kita centang. Yang keenam, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Ya, yang ketujuh, siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Ini kurang tepat ya, karena tadi disebutkan siram tanaman melati dengan air secukupnya. Tidak boleh kekurangan, tidak boleh berlebihan. Yang kedelapan, sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Ya, berarti kita centang yang kedelapan. Jadi, Siti itu penyuka tanaman ya teman-teman. Tadi sudah belajar tentang bagaimana merawat tanaman melati. Sekarang, Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Nah, untuk mengetahui cara merawat bunga mawar ini, ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Nah, tentunya kita mempunyai kesukaan yang berbeda-beda.
Nah, untuk mengetahui cara penanaman bunga mawar, Siti melakukan kegiatan yang namanya wawancara kepada penjual tanaman mawar. Nah, wawancara itu apa sih? Jadi wawancara adalah kegiatan bertanya jawab secara lisan kepada orang yang ingin kita ketahui sebuah informasi. Misalnya, Siti itu kan ingin mengetahui cara merawat mawar, maka dia bertanya kepada penjual bunga mawar. Nah, penjual bunga mawar itu disebut sebagai narasumber karena yang mengetahui informasi. Nah, teman-teman semuanya bisa melakukan wawancara sesuai dengan hal yang ingin diketahui. Misalnya ingin mengetahui cara merawat pohon durian, maka kita bisa melakukan wawancara atau tanya jawab kepada orang yang menanam durian atau kepada petani durian, seperti itu. Nah, teman-teman, mari kita mengamati sebuah jenis tanaman berikut ini. Tanaman apakah ini? Tanaman ini ada di sekolah Siti. Jadi di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Jadi teman-teman, garis bilangan itu merupakan sebuah garis yang digunakan untuk meletakkan bilangan-bilangan. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Nah, di sini ada kan garis ini ya. Ini namanya garis bilangan. Kenapa disebut garis bilangan? Karena digunakan untuk meletakkan bilangan-bilangan ya, seperti ini. Nah, garis bilangan dimulai dari angka 0. Nih ya. Setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti kita berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apakah cuma sampai 10? Tidak, bisa sampai ribuan, sampai banyak sekali ya. Nah, sekarang tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Nah, di sini ada sebuah garis bilangan, teman-teman. Dimulai dari angka 0. Tapi setelah 0 di sini ada S. Nah, di S ini seharusnya angka berapa, teman-teman? Setelah 0, angka 1. Maka S itu sama dengan angka 1. Kemudian di sini kan ada 2. Malah di sini ada angka 1. Nah, di angka 1 ini seharusnya adalah angka 3 ya, kita ganti. Nah, setelah 3 itu kan 4. Di sini R itu harusnya 5. 6, 7. Nah, setelah 7 itu harusnya di sini 8 ya. 8, 9, hanya itu harusnya 10. Nah, sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih yuk. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A. Nih ya posisinya. Pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B. B itu ini. Jadi mengalami pertambahan panjang. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Bagaimana cara taunya? Kan dari 0 ya. Pindah 1 satuan itu di angka 1. Pindah 1 satuan lagi di angka 2. Makanya dikatakan bahwa dari A ke B berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya menjadi 0. 0 itu apa? Posisi semula A. Nah, ditambah 2. Kenapa 2? Karena berpindah sebanyak 2 satuan. 1, 2. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Lanjut, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Di sini, A. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Nah, di sini kan posisi awal. Maka bentuk penjumlahannya 3, di sini tulis 3, kemudian bertambah 2 satuan.
1, 2. Berangkat dari posisi awal ya. 1, 2. Sehingga diperolehlah posisi B. Nah, ditambah 2 karena 2 satuan. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Nah, sekarang posisinya ada di B, yaitu 5. Lanjut contoh lagi. Jika panjang pohon sirih di angka 4, ya, posisi awalnya A di angka 4, dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan. Berapa panjang pohon sirih sekarang? 7 satuan ya berarti kita harus berhitung. 7 satuan dimulai dari posisi pertama yaitu 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ditambah 7 sama dengan berapa? Sama dengan posisinya B yaitu 11. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Nah, seperti ini salah satu gambar dari Siti, yaitu motif tumbuhan. Kita bantu Siti membuat motif hias tumbuhan yuk. Motif hias akan lebih indah bila diberi warna. Kita bisa misalnya membuat motif tumbuhan. Nah, di sini bisa kita contohkan dengan menggambar bunga dan daun ya, seperti itu. Demikian ya teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.